Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat siapa saja yang menonton video kali ini. Dalam Q&A mengenai dunia asuransi agar dunia asuransi kita semakin sehat. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai apa sih peran OJK terhadap perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan. Nah, ini menjadi isu yang hangat akhir-akhir ini. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sebuah perusahaan asuransi yang pailit? Apa yang menjadi aturan main dalam undang-undangnya? Baik, jadi yang pertama kita harus kasih tahu dulu bahwa pada proses kepailitan perusahaan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pailit, di mana OJK ini memiliki kedudukan hukum tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu pada pasal 50 ayat 1 tertuang dalam Undang-Undang Perasuransian nomor 40 tahun 2014. Apa bunyinya? Jadi bunyinya begini. Menyatakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh OJK. Itulah isi ya dari pasal 50 ayat 1 tadi di Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, jadi sejalan dengan tugas dan tanggung jawab OJK yang berfungsi untuk mengatur ya atau menyelenggarakan sistem pengaturan, kemudian sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi yang semula dilakukan oleh dulu Menteri Keuangan, Bapak dan Ibu. Ya, dulu Menteri Keuangan itu berdasarkan undang-undang, dasar payung hukumnya adalah Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Tetapi sekarang beralih menjadi kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang Perasuransian. Nah, jadi kreditor ya berdasarkan penilaiannya bahwa perusahaan asuransi itu memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai dengan Undang-Undang KPKPU, ya, apa itu kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. Nah, begitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga yang perlu kita ketahui Bapak dan Ibu adalah ada namanya kita sebut dengan kurator. Kurator ini siapa? Kurator ini adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan. Ini kata kuncinya, mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang KPKPU. Nah, jadi peran kurator ini adalah mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Nah, tapi pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur peralihan peran dan tanggung jawab kurator kepada OJK. Sebagaimana peralihan peran pemohon kepailitan dari Kementerian Keuangan ke OJK. Ya. Jadi kita ulangi ya Bapak Ibu, saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang peralihan peran dan tanggung jawab kurator tadi.
hanya peralihan Menteri Keuangan kepada OJK yang menyatakan bahwa satu perusahaan asuransi itu pilot. Nah, terkait dengan wewenang kurator, ya, bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pilot belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan. Apa yang dilakukannya? Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan perusahaan. Yang kedua, OJK bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menunjuk kurator sementara. Untuk apa? Untuk mengawasi pengelolaan usaha perusahaan asuransi, kemudian pembayaran kepada nasabah, pada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan perusahaan yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Nah, jadi kurator ini mengawasi proses pembayaran kepada kreditor. Siapa kreditor itu? Para nasabah. Juga dia mengelola usaha perusahaan asuransi yang pilot tadi. Nah, maka di dalam agar peran kurator tersebut bisa maksimal, optimal, maka OJK dalam penunjukan kurator tersebut yang dipertimbangkan adalah bahwa kurator itu independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan. Itu yang pertama. Kemudian punya keahlian khusus dalam mengurus atau membereskan harta pilot. Kemudian tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari 3 perkara. Nah, yang tidak kalah penting adalah yang keempat, bahwa kurator tersebut harus memahami ketentuan mengenai perasuransian. Dan yang terakhir, kurator itu terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Demikian untuk video kali ini. Saya simpulkan bahwa ketika sebuah perusahaan asuransi pilot, itu siapa yang menyatakan pilot? Secara undang-undang adalah OJK. Pada saat ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Hanya saja peran kurator yang dulu ada di Undang-Undang KPKPU, ya, itu belum ada aturan tentang peralihan peran dan tanggung jawab kurator kepada OJK. Hanya di undang-undang ini peralihan dari Kementerian Keuangan ke OJK untuk menyatakan sebuah perusahaan pilot. Demikian, semoga bermanfaat kepada Bapak dan Ibu semuanya, dan kita doakan dunia asuransi semakin sehat. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.